Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Perkenalkan, saya adalah Fahmi Hakim, seorang trainer toko online yang kebetulan mendirikan kelasbos.com dan hotblast.co.id. Ya, di video kali ini saya mau sharing sama Anda. Apa yang akan saya sharingkan? Saya akan sharing tentang satu kunci bisnis online. Jika Anda mengetahui satu kunci ini, maka akan membuat bisnis online Anda semakin boom, ya. Membuat bisnis online Anda meningkat profitnya, ya, membuat bisnis online Anda sukses, ya. Saya pernah menulis di postingan Facebook beberapa waktu yang lalu, kurang lebih postingannya begini. Kuncinya bisnis online adalah mengetahui jelas siapa target market. Setelah itu diolah menjadi rupiah. Ya, benar sekali. Jadi kalau Anda tahu siapa target market, ya, Anda tinggal gali apa masalahnya, Anda tinggal pelajari bagaimana behaviornya, Anda tinggal cari tahu, kenali apa masalah dan kebutuhannya. Setelah itu, tinggal diolah menjadi rupiah. Tinggal kreativitas Anda bagaimana mengolah mereka menjadi rupiah. Oke, kalau Anda tahu target market, sangat-sangat powerful, ya. Anda bisa membuat bisnis online Anda semakin meningkat. Praktisnya begini deh, ya. Saya akan menjelaskan kepada Anda kenapa jika Anda mengetahui target market, maka akan meningkatkan profit Anda, membuat bisnis online Anda semakin sukses. Kalau Anda tahu target market, pertama, pada saat kita iklan Facebook, ya, kenapa iklan Facebook? Karena iklan Facebook atau Facebook Ads ini adalah salah satu sumber traffic, salah satu media sosial yang bisa kita gunakan untuk beriklan yang sangat powerful. Kenapa? Dengan harga yang murah, kita bisa membidik detail market, target market secara mendetail, berdasarkan usia, lokasi, behaviornya, interestnya, pokoknya detail banget sampai ke target market yang tepat. Nah, efektif dan sangat powerful. Oke. Pertama, jika Anda tahu target market, maka Anda akan memudahkan Anda dalam beriklan Facebook. Iklan Facebook memang nggak selalu menghasilkan, ya. Ada kalanya boncos, ya. Ada kalanya tidak menghasilkan. Tapi kuncinya yang bisa membuat iklan Facebook Anda berhasil ada beberapa. Salah satunya adalah target market atau targeting, ya. Ketika Anda mentarget tepat, maka iklan Anda akan powerful, berjalan dengan sangat bagus, akan membidik atau akan sampai ke target market yang tepat. Kalau sudah begini, tinggal visualnya yang bagus, copywriting yang bagus, penawaran yang cantik, maka akan menjadi sebuah iklan yang berhasil mendatangkan konversi. Contohnya, saya menjual sunglass atau menjual kacamata kayu, dan saya tahu target market saya siapa. Maka pada saat targeting, saya tinggal menuliskan usia 23-35 tahun. Oke. Kemudian lokasinya Indonesia, karena saya membidik pasar lokal. Kemudian pada saat interest, nah ini bagian yang penting. Saya mengisi di kolom detail targeting atau interest. Saya tinggal masukkan interestnya adalah fanpage, ya, fanpage yang dia tuh sebuah store online yang menjual produk fashion. Ya, saya tinggal membidik fanpage, dia tuh store online yang menjual produk fashion, fanpage, ya. Tinggal masukkan fanpage-nya di situ dalam targeting. Kenapa? Ya karena saya tahu target market saya ini adalah orang yang fashionable. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ya, saya tinggal masukin dinero, ya, dipersempit dengan interest sunglass. Oke, karena saya menjual sunglass kan, sunglass. Dinero lagi dengan behaviornya all frequency traveler. Ya. Kenapa? Karena saya tahu garis besarnya bahwa target market saya ini adalah seorang traveler, ya. Akhirnya saya narrow dengan all frequency traveler dan dinero lagi dengan shopping and fashion. Oke, saya jelaskan. Karena saya tahu garis besarnya adalah seorang traveler, maka begitu aja. Artinya ini akan sempit sekali, akan mendetail, akan membidik orang-orang yang sangat tepat. Akan membidik orang-orang yang suka fanpage fashion, juga dia menyukai sunglass, juga dia adalah seorang traveler, juga dia menyukai shopping dan fashion. Tepat banget. Ini terbukti menghasilkan iklan yang bagus, ya, konversinya tinggi. So, kalau Anda juga tahu siapa target market Anda tinggal melakukan seperti ini, ya. Nanti kalau sudah targeting yang tepat, ya tinggal buat visualnya yang bagus, ya. Yang penting ada point of interest-nya, ya, membuat orang menarik melihat visual Anda, kemudian copywriting-nya bagus dan penawaran yang cantik. Udah. Iklan Anda akan menghasilkan dan akan menjadi iklan yang powerful. Gitu. Satu, ya, itu baru satu. Kalau Anda tahu siapa target market, satu akan memudahkan Anda pada saat beriklan di Facebook. Oke. Yang kedua, kalau Anda tahu siapa target market, ya, yang kedua Anda bisa melakukan PDKT dengan mereka. PDKT seperti apa? Jadi gini, ya, ada pepatah mengatakan, ya, bukan pepatah, ya, ramai itu diperbincangkan bahwa tanpa interaksi maka tidak terjadi transaksi. Sekali lagi saya ucapkan,
tanpa interaksi maka tidak terjadi transaksi. Oke? Nah, ini ya, kalau Anda tidak melakukan interaksi duluan dengan audiens Anda, maka tidak terjadi transaksi. Mungkin begitu artinya, ya. Saya setuju dengan hal ini, juga saya sudah membuktikan hal ini, ya. Setelah saya mempergencar atau apa ya? Setelah saya aktif membuat interaksi dengan mereka, dengan audiens saya, maka itu akan meningkatkan transaksi. Oke? Kenapa? Alasannya begini, simpelnya. Bahwa market Anda atau audiens Anda atau traffic atau pengunjung yang datang ke lapak penjualan Anda itu ada 3 jenis. Pertama, cold traffic atau cold market. Kemudian kedua, warm market yang hangat-hangat ya. Ketiga, hot market. Nah, ini 3 jenis, ya. Maka kalau Anda mendatangkan audiens baru atau market baru, itu berarti dia masih cold market. Nah, cold market ini perlu dipindahkan ke warm supaya hangat-hangat. Cold market tuh dia belum kenal kita, masih belum siap beli, masih siapa sih dia ya, belum tahu bisnisnya, ya dia belum aware sama kita, ya. Kalau warm market dia sudah mulai aware, udah mulai perhatian, udah mulai tanya-tanya, udah mulai kepo-kepo ya, udah mulai tanya berapa harganya. Nah, kalau sudah ke hot market dia sudah siap dijuali. Oke, sudah siap tinggal sales. Nah, dari 3 jenis ini ya, Anda harus merubah temperatur tersebut dari cold ke warm, dari warm ke hot. Nah, perpindahannya ini terutama dari cold ke warm, Anda memerlukan PDKT ya, dengan sebuah interaksi ya. Jadi PDKT dengan melakukan interaksi dengan mereka. Interaksi apa yang bisa dilakukan ya dalam bisnis online? Interaksi yang simple yang bisa Anda buat adalah menggunakan konten ya. Pertanyaannya, kalau Anda nggak tahu target market, konten seperti apa yang akan Anda buat ya? Kalau Anda tahu target market, tinggal membuat konten yang sesuai dengan interest target market Anda. Paham ya? Contoh, target market saya adalah, garis besarnya adalah seorang traveler. Maka saya tinggal membuat konten video yang diminati oleh seorang traveler. Ya, bisa jadi tips tentang traveling atau tempat-tempat yang enak buat dikunjungi saat traveling ya. Terus backpackeran yang gitu-gitulah ya. Selain video, ya juga bisa membuat artikel ya, vlog ya, yang semuanya temanya adalah tentang mereka traveling ya. Kalaupun nggak traveling ya bisa kita membuat artikel lain, video-video lain yang diminati oleh seorang traveler. Nah, kalau Anda nggak tahu target market, maka ini akan susah. Oke, Anda nggak tahu harus konten apa yang harus Anda buat. Ya, itu yang kedua. Ketiga, kalau Anda tahu siapa target market Anda, maka Anda tinggal gali apa kebutuhannya dan cari tahu apa masalahnya. Selanjutnya, Anda tinggal menjual produk lain yang menjawab kebutuhan mereka atau menjadi solusi bagi masalahnya mereka. Bagaimana? Ya, contohnya gini. Saya menjual sunglass atau kacamata kayu, ya. Karena saya tahu siapa target market saya, dan target market saya adalah, garis besarnya adalah seorang traveler. Garis besarnya seorang traveler. Saya tinggal gali apa kebutuhannya dan gali masalahnya apa, ya. Contoh gini, karena saya menjual sunglasses ya, kacamata kayu, kemudian ya karena saya tahu seorang traveler target market saya bisa menjual sepatu khusus traveler. Sepatu khusus traveler. Tinggal menjual sepatu khusus traveler, ya. Kenapa? Karena saya tahu seorang traveler, mereka membutuhkan sepatu yang nyaman, ringan pada saat digunakan traveling, ya. Atau saya juga bisa menjual kemeja untuk traveler, kemeja yang bahannya nggak bikin keringetan, ya, bahan yang enak dipakai, ya, karena seorang traveler biasanya dia sering panas-panasan, ya. Seperti saya ini lagi di Bali, ini panas, ini sampai saya keringetan ya, keringetan. Mereka membutuhkan produk kemeja yang enak dipakai, nyaman, tapi nggak bikin panas, nggak bikin keringetan. Nah, itu ya, kalau saya tahu target market kan jadi bisa meluas kemana-mana. Dari satu target market diolah menjadi rupiah, ya, dijuali berbagai produk. Dari satu target market dijuali berlebih. Paham ya? Nah, tentu jalannya nggak berbarengan, satu-satu. Saya jual sunglass dulu, setelah cash flow-nya lancar, dalam kurun waktu 1 tahun, ya, kemudian sudah tersistem, baru saya jual produk lain. Kayak saya jual sepatu traveling, ya, traveler, saya jual kemeja traveler, ya, dan seterusnya. Bahkan nanti bisa jadi paket bundling, ya, satu paket beli kacamatanya plus beli sepatunya juga beli kemejanya, harganya sekian, diskon. Tapi kalau beli satuan jatuhnya lebih mahal. Kan bisa begitu nantinya, ya, ujung-ujungnya. Keren. Teknik ini saya belajar dari Mbak Sally Giovanni, ya. Jadi waktu tahun lalu saya berkunjung ke Batik Trusmi, ya, mengisi training, membantu timnya Mbak Sally mengisi training untuk ibatiktrusmi.com. Saya melihat di sana ya, Mbak Sally ini pintar sekali ya menjual batik Trusmi. Dia tahu, ya, beliau tahu siapa target marketnya. Target marketnya kuncinya adalah wisatawan. Akhirnya Mbak Sally membuka restoran, namanya Batik Kitchen kalau nggak salah, membuka restoran di situ.
Terus Mas Ali juga membuka tempat wisata membatik. Bayangkan, dari satu target market dijuali berlebih. Polanya begini nanti, datang ke store Batik Trusmi, dia belanja batik, terus ditawarin sama SPG-nya, ditawarin untuk datang ke tempat wisata membatik. Membatiklah mereka. Terus kan lapar selesainya. Nah, lapar makanya di restoran Batik Kitchen. Nah, dari satu target market dijuali berlebih. Ya. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Bye-bye, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.